Saya ucapkan selamat malam, semoga Bapak sehat selalu. Semoga kita semua masih ada waktu untuk tukar pikiran ya, lebih tepatnya ini tukar pikiran, jadi sharing dua arah. Jadi tentunya saya juga sangat ingin sekali mendengar suara dari Bapak-Bapak juga. Nanti kita akan tukar pikiran, jadi dalam sesi ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi untuk bertukar pikiran supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Mungkin dari beberapa aspek, ada beberapa pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu pernah alami misalnya, atau mungkin lebih dalam Bapak Ibu alami, nanti bisa cerita. Tentunya berkaitan dengan topik yang akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita masih membahas mengenai khotbah pemutaran roda, ya, khotbah pemutaran roda Dhamma. Yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai latar belakangnya, kita juga sudah membahas mengenai isinya secara inti, kita membahasnya juga dengan step by step, dan yang pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai tekstual dari sutta ini atau tekstual dari khotbah ini. Yang dimana dari tekstual khotbah ini nanti mungkin akan mendapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang terjadi di masa itu dan bagaimana cara berpikirnya. Itu yang akan kita ambil sebagai poin pada topik malam hari ini. Baik, langsung saja kita bisa lihat di layar. Jadi di sini saya membawa materi dalam bentuk PDF. Kenapa saya bawa dalam bentuk PDF? Karena tekstual kitab suci saya tidak berani mengambil sepotong-sepotong. Karena kalau diambil sepotong-sepotong nanti malah bingung pemahamannya, jadi malah tidak konkret lagi, tidak kontekstual lagi. Jadi agak cukup tricky memang, tapi kita pelan-pelan. Karena saya menjanjikannya dengan 3 bahasa. Dari 3 bahasa ini nanti mungkin Bapak Ibu ada gambaran, oh kalau dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini. Apakah bahasa Indonesia sesuai? Karena memang jujur, dalam beberapa hal untuk mentranslasikan kitab suci ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu mungkin ada beberapa lema atau beberapa makna yang mungkin kalau kita bayangkan atau kita pikirkan mungkin ada kata-kata yang terasa mungkin kurang begitu pas. Tapi kita akan coba kembali, kita akan gali, semoga kata-kata yang sesuai yang ditranslate dalam teks ini bisa kita pahami maknanya dan kita dapatkan sebuah jembatan untuk mengerti isinya. Pertama-tama demikianlah yang telah saya dengar. Jadi hampir semua sutta, hampir atau mungkin lebih tepatnya banyak sutta yang selalu dimulai dari kata demikianlah yang telah saya dengar. Artinya keorisinalitasan sutta ini adalah berdasarkan memang apa yang didengar. Konteksnya adalah tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi ya demikianlah. Kalau saya dengar 180 suku kata, ya 180 suku kata. Kalau saya dengar 3.000 suku kata, ya 3.000 suku kata. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan dalam penyampaian. Demikianlah yang telah saya dengar. Di suatu waktu, Sang Bagawa atau Sang Guru sedang berada di Waranasi. Nama tempat Waranasi ini lebih tepatnya di Taman Rusa Isipatana. Nah, khotbah ini atau penjelasan ini disampaikan kepada kelima biku yang sudah kita bahas dari pertemuan lalu. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Palinya. Jadi di sini saya sengaja membawa yang dalam 3 versi bahasa supaya nanti kita bisa lihat kira-kira deskripsinya atau translasinya yang paling cocok itu yang mana. Di sini dijabarkan ada 2 jalan yang seharusnya tidak diikuti oleh mereka yang telah berpabaja. Orang yang telah berpabaja ini adalah seseorang yang kategorinya sudah beradaptasi dengan kehidupan non-duniawi. Beradaptasi ya, jadi dalam hal ini didefinisikan masih beradaptasi. Jadi bukan berarti
sudah non-duniawi. Keadaannya masih sangat duniawi, sangat perlu makan, sangat perlu sesuatu hal-hal yang bisa mengkondisikan tercapainya pengalaman-pengalaman batin tertentu. Berpabaja ini adalah orang yang mencoba untuk meninggalkan perumah tangga. Dalam konteks di sini bisa kita lihat adalah petapa. Jadi zaman dahulu disebutnya petapa. Belum ada istilah samanera. Yang ada hanya istilah petapa dan siswa. Yang definisinya siswa kalau diterjemahkan adalah maksudnya adalah para biku atau kumpulan sangga. Kumpulan dari monastery tertentu. Nah, kedua jalan tersebut dibahas yaitu ada hidup yang ditunjukkan pada kesenangan indrawi. Tergantung dari objek-objek indrawi. Ada yang sifatnya rendah, ada yang sifatnya kasar, ada yang sifatnya biasa, dan cirinya dia bukan Arya. Artinya ini kehidupan yang tidak bisa disebut sebagai kehidupan yang suci. Jadi bukan Arya, artinya kehidupan yang tidak suci. Tidak suci, tidak bermanfaat, dan ada juga kehidupan, kalau tadi adalah ditunjukkan dengan kesenangan indrawi, yang kedua ini kehidupannya ditunjukkan dengan cara penyiksaan diri. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kirinya adalah kesenangan indrawi, ekstrim kanannya adalah penyiksaan diri. Sifatnya juga sama, ini membawa pada penderitaan, dan dia sifatnya adalah tidak suci. Kenapa tidak suci? Karena menyiksa diri. Yang notabene kalau kita perhatikan dengan cara menyiksa diri ya tidak akan memberikan kesucian apa-apa, yang ada hanya penderitaan batin dan jasmani. Dan juga di sini disebutkan tidak bermanfaat. Jadi sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi kalau di masa yang lampau mungkin Bodhisatta menyiksa diri selama 6 tahun, ternyata penyiksaan diri itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk diikuti maksudnya ya. Karena kalau ketika kita dalam berkehidupan, kadang-kadang kita memiliki pengalaman-pengalaman tertentu, pahit-pahit getirnya hidup itu kadang-kadang kita jalani, dan tanpa kita rasakan, ternyata ada beberapa hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi selalu kita ulangi berkali-kali. Ya. Jadi ada ekstrim yang ke kiri, yang disebut bertumpu pada kesenangan indrawi. Jadi fokusnya adalah kesenangan indrawi. Ada lagi ekstrim kanan yang fokusnya pada penyiksaan diri. Baik kesenangan indrawi disebutnya tidak bermanfaat, penyiksaan diri juga disebut sebagai tidak bermanfaat. Saat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan indrawi, cenderung kita akan melupakan eksistensi dari hidup. Kita cenderung melupakan fenomena dalam hidup. Tidak ada gambaran dalam hidup ketika kita sedang bersenang-senang. Biasanya saat kita bersenang-senang, yang di dalam pikiran kita adalah, oh, hidup cuma satu kali. Belum tentu ada kehidupan lagi. Atau ada juga yang berpikir, ya memang hidup tidak ada kehidupan berikutnya. Jadi kalau mau senang-senang, kalau mau mengalami yang indah-indah, merasakan yang nikmat-nikmat, itu ya waktunya adalah saat ini, bukan nanti, karena nanti tidak ada kehidupan lagi. Jadi banyak sekali gambaran, banyak sekali pendapat, banyak sekali pandangan berkaitan dengan kesenangan indrawi ini. Adapun yang menganggap, oh tidak apa-apa, mungkin saat ini, di kehidupan saat ini, saya lahir sebagai manusia, saya tidak perlu mengejar kesenangan indrawi. Yang perlu saya kejar adalah nanti. Kehidupan nanti setelah saya meninggal, saya akan mengalami keindahan surgawi. Nah, disitulah saya akan mengalami kesenangan indera. Jadi banyak sekali definisi berkaitan dengan kesenangan indera. Ada yang memiliki definisi senang itu harus sekarang, ada juga yang punya definisi senang itu nanti. Tidak harus sekarang. Yang penting senang. Nah, dikatakan oleh Buddha
Bagi mereka yang mengejar kesenangan indrawi, maka mereka akan lupa dengan tujuan dari hidup ini. Sama seperti ketika kita sedang berpesta. Hari ini berpesta, besok berpesta, 3 hari berpesta, 4 hari berpesta. Ya, konteksnya kita menyukai pesta itu, kita akan melekati pesta itu. Suatu ketika pestanya nggak ada, mungkin kita akan nagih. Kenapa kesenangan saya terhenti? Nah, kalau konteksnya Buddha, kebalikannya. Ada kalanya kesenangan indrawi ini harus kita lawan. Memang terlihat seperti melawan arus, tapi bagaimana kita bisa melihat kenyataan kalau kita tidak melihat ke belakang? Artinya kita harus melihat arus yang berseberangan atau berkebalikan. Karena kita kalau selalu melihat tertuju dengan apa yang kita inginkan di depan mata, bahkan kita akan melupakan apa yang telah kita lalui. Apakah yang kita lalui ini berfaedah atau tidak. Dan kalau kita hidup dengan mengejar kesenangan indrawi terus-menerus, Buddha mengatakan hidup kita tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Ya karena selama hidup kita tidak melihat sesuatu yang lain. Kita tidak melihat pola yang berbeda. Dan kita menganggap pola yang kita lakukan dengan menikmati kesenangan indera ini adalah pola yang benar. Nah, ini akan menjadi sebuah pandangan salah nantinya. Lalu ekstrim yang kanan disebut sebagai penyiksaan diri. Penyiksaan diri maupun kesenangan indrawi, dua-duanya membawa pada penderitaan. Kenapa demikian? Karena kita mengalami proses timbul, berlangsung, dan padam. Yang dimana di dalam dunia ini, di dalam hal-hal yang bersifat duniawi ini, kita selalu berputar dalam sebuah proses yang tidak bisa kita kendalikan. Kita selalu berada di dalam proses dan bahkan kita nggak tahu gimana cara keluar dari proses ini. Yang kita ketahui adalah hidup ini kita harus bahagia. Tujuan dari hidup kita pasti semuanya ingin mengalami kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan itu dicapai dengan kesenangan indrawi? Tentu saja tidak. Tentu banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita alami berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, walaupun tidak tidak melulu berkaitan dengan kesenangan indrawi. Lalu apakah penyiksaan diri ini selain dia menyebabkan penderitaan, apakah dia juga tidak bermanfaat? Ya, betul sekali, tidak bermanfaat. Saat kita melakukan penyiksaan diri, karena di zaman dahulu, gambarannya adalah para Brahmana ini senang sekali menyiksa diri. Para Brahmana itu senang dengan menyiksa diri. Walaupun batinnya tertekan, tapi dia punya sebuah goal, di mana dia tahu, nggak apa-apa menderita sekarang, tapi saya akan mengalami kesenangan itu nanti. Jadi menderitanya sekarang, setelah meninggal, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Entah itu kebahagiaannya yang surgawi, terlahir di alam surga, ataupun kebahagiaan karena memutus penderitaan itu sendiri. Jadi para Brahmana juga punya konsep bahwa untuk mencapai kebahagiaan tertinggi itu harus dilakukan dengan cara penyiksaan diri atau menyiksa diri. Dihukum agar tubuh dan jasmani ini tidak kembali lagi, tidak terlahir lagi. Karena ketika tubuh jasmani ini terlahir lagi, maka kita hanya mengulangi penderitaan. Dan ternyata Buddha mengatakan dua hal itu tidaklah berfaedah. Dua hal itu tidaklah bermanfaat. Kalau gitu, adakah jalan yang terbebas dari kedua hal ekstrim itu? Apakah ada jalan yang terbebas? Ya tentunya jalan tengah. Tidak mengambil jalan kiri, juga tidak mengambil jalan kanan. Kalau di dalam PDF ini dijabarkan dua ekstrim tadi itu ibarat jalan buntu. Yang mau nggak mau kita harus pilih. Kalau tidak memilih yang ekstrim kiri, ya otomatis kita mengambil ekstrim kanan. Karena kondisi duniawi ini memang seperti itu.
Ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang dipuji mengalami kesenangan, yang dicela mengalami penderitaan. Ada yang untung, mereka yang untung mengalami kesenangan. Ada pula yang rugi. Sehingga hidup ini selalu diselimuti oleh dualisme pemikiran. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Dan dua hal itu membuat kita menjadi berkonsep. Kita jadi punya konsep. Oh, yang terang itu yang baik. Oh, yang gelap itu yang buruk. Oh, yang untung ini yang baik. Oh, yang rugi ini yang buruk. Sehingga dengan cara kita memberi label pada setiap kondisi-kondisi duniawi ini, seakan-akan kita berpikir bahwa kondisi duniawi inilah yang mempermainkan kita. Keadaan-keadaan fenomena-fenomena duniawi inilah yang mempermainkan kita. Seakan-akan kita tidak bisa keluar dari fenomena ini. Tetapi kembali lagi, pada dasarnya, pikiran inilah yang memberi label. Kembali lagi seperti Brahmana tadi, dengan dia menyiksa diri, dia merasa hal itu akan membahagiakan nantinya. Walaupun kontennya adalah menyiksa diri, tapi dia tetap melakukan hal itu. Memang agak sedikit kontradiktif. Pak, kalau kita menyiksa diri, bagaimana kita mengalami kebahagiaan? Ya, memang agak sedikit kontradiktif, tapi demikianlah pandangan yang mereka miliki. Nah, disebutnya juga bukan Arya. Kedua hal tersebut bukan Arya, artinya bukan cara yang digunakan oleh orang yang suci, bukan cara yang digunakan oleh orang yang memiliki pandangan terang. Arya di sini artinya adalah suci, atau dalam beberapa konteks disebutnya Brahmacharya. Tidak berpikir seperti seorang Brahma, tidak berpikir dengan cerah maksudnya, tidak berpikir dengan jelas, tidak berpikir dengan pengetahuan. Nah, untuk bisa mengalami yang disebut sebagai jalan tengah, tentu kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Kita harus mempersiapkan pandangan kita harus menghasilkan pengetahuan, lalu kita juga bisa membawa pengetahuan ini pada ketenangan, pada kedamaian. Sehingga nantinya pikiran kita bebas. Bebas dari rasa benci, bebas dari rasa gelisah, bebas dari kebodohan batin, bebas dari perasaan dengki, dan lain-lain. Jadi kita juga harus menghasilkan pandangan. Manakah yang terlebih dahulu? Apakah kita harus menjalankan moralitas dahulu dengan beberapa peraturan-peraturan? Ataukah kita harus bermeditasi dahulu? Atau malah kita memunculkan pandangan yang benar terlebih dahulu? Pada dasarnya ketiga hal tersebut seperti roda, dia seperti rantai. Pandangan yang benar ini akan menghasilkan pembentukan moralitas yang lebih baik. Ketika moralitas ini terbentuk dengan lebih baik, kita akan mudah untuk mengaplikasikannya dalam meditasi. Karena di saat kita bermeditasi, di saat kita mengheningkan diri, kita memerlukan modal-modal tertentu supaya pikiran kita ini bisa diam. Dalam beberapa teks, pikiran kita ini diibaratkan seperti seekor sapi. Seperti seekor sapi yang diikat oleh sebatang pohon. Yang dimana sapi ini akan berusaha untuk mencari cara supaya dia bebas dari ikatan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh sapi tersebut? Sapi ini akan memutari, akan mengelilingi pohon tersebut, akan mencoba untuk lepas, mencoba untuk lari. Tapi karena ikatannya begitu kuat, sapi ini akhirnya tidak mampu lepas dari ikatan pohon tersebut. Akhirnya sapi ini memutuskan untuk duduk, beristirahat. Sapi ini diibaratkan seperti pikiran kita.
Ketika pikiran kita ini kita paksa untuk duduk, kita paksa untuk diam, dia akan menjadi berontak. Karena objek yang menyenangkan selalu muncul di dalam pikiran kita. Kecenderungan kita adalah kita akan selalu memunculkan hal-hal yang kita inginkan. Saat kita duduk merenung yang di dalam pikiran kita mungkin hal-hal di luar meditasi. Mungkin hal-hal yang sifatnya lebih ke arah pemuasan nafsu indera. Contohnya ketika kita duduk bermeditasi, tiba-tiba muncul rasa pegal. Tiba-tiba ingin beralaskan yang empuk. Tiba-tiba perut menjadi lapar. Tiba-tiba kepala menjadi pusing. Gangguan-gangguan inilah yang membuat pikiran kita tidak bisa fokus. Nah, tentunya pikiran kita ini harus diikat pada sebatang pohon. Nah, pohon ini adalah objek. Jadi kita harus mengikat pikiran kita pada sebuah pohon. Ibaratnya, pikiran kita harus diikat pada sebuah objek yang kokoh tegar. Sehingga objek ini menghantarkan pikiran kita ini untuk jadi lebih tenang. Seperti sapi tadi. Nah, tali yang mengikat pada leher sapi tersebut diibaratkan adalah kualitas perhatian yang kita miliki. Mampukah kita berhadapan dengan pikiran kita sendiri? Mampukah perhatian kita ditujukan pada objek tersebut? Ketika pikiran kita mampu diarahkan pada objek tersebut, pada saat itu kita memiliki ketenangan. Saat kita memiliki ketenangan, itulah trigger untuk memiliki pandangan. Itulah pemicu untuk memiliki pengetahuan. Karena di saat kita gundah, di saat kita gelisah, saya yakin kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Contohnya mungkin saat kita marah-marah, saat kita terbawa emosi, mungkin saat itu kedewasaan kita semakin berkurang. Karena kita tidak mampu memanage dua hal sekaligus. Kita tidak mampu memanage kemarahan dan kesabaran sekaligus. Karena objeknya berbeda. Ketika kita marah, objeknya adalah kebencian. Ketika kita sabar, objeknya adalah cinta kasih. Sehingga di saat yang bersamaan, kedua hal itu tidak mungkin muncul sekaligus. Pasti ada momen-momen ketika kita marah dulu, lalu saat kita tenang, saat kita hening, saat itu kesabaran baru muncul. Berikutnya, apakah jalan tengah yang direalisasi oleh Guru Agung menghasilkan pandangan? Jadi di sini Buddha, Tathagata, Sang Bagawa, semua saya gambarkan dalam sosok guru. Sehingga kita mudah untuk melihat sosok tersebut. Ya, apapun sebutannya, apapun namanya, kita melihat Guru Agung ya sebagai seorang guru yang mengajar. Nah, ketika beliau sudah mengajar, tinggal tergantung dari pemahaman kita dalam mencerna hal tersebut. Ada kalanya seorang guru begitu ahli dalam menjelaskan, entah menjelaskan dalam bahasa yang simple, maupun menjelaskan dalam hal-hal atau bahasa-bahasa yang sifatnya rumit tapi mendalam. Nah, kembali lagi, apakah jalan yang direalisasi oleh sang guru ini menghasilkan pandangan terang? Apakah menghasilkan pengetahuan yang mengantarkan pada ketenangan? Nah, ternyata jalan tersebut tidak lain tidak bukan adalah jalan mulia berunsur 8. Atau disebutnya di beberapa hal, beberapa konteks, disebutnya adalah 8 jalan Arya. Seakan-akan jalannya ada 8. Tapi maksudnya di sini atau maksud dari penulisan ini, jalannya adalah hanya satu jalan. Kan tadi kita udah setuju ya Bapak Ibu ya. Kita udah setuju bahwa disebutnya jalan tengah. Kalau jalan tengah masa jalannya terpecah 8 lagi? Tadi aja udah terpecah 2. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Masa iya kita pilih jalan tengah bercabang 8 lagi? Tentunya tidak. Jalannya hanya satu. Ibarat seperti bambu
yang memiliki 8 ruas. Bambunya cuma satu, tapi dia terbagi dalam 8 ruas. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini, di dalamnya ada cara pandang, pikiran yang tepat, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, cara berinteraksi yang tepat, ya, upaya yang tepat, perhatian yang tepat, dan meditasi yang tepat atau samadhi yang tepat. Kenapa dikatakan tepat? Kemarin kita sudah bahas definisinya adalah benar. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, cara berinteraksi yang benar, lalu daya upaya yang benar, lalu perhatian yang benar, dan yang terakhir samadhi yang benar. Nah, definisi benar di sini pada dasarnya tidak berbeda dengan definisi tepat. Karena definisi benar ini kita perlu melihat lagi hal-hal yang disebut sebagai hal-hal yang benar. Kita harus memilah lagi. Saat kita memilah, kita bisa terdikotomi. Kita bisa terpecah belah. Dalam arti, kita akan kembali lagi dengan pemahaman benar dan pemahaman salah. Kita akan terbawa lagi dalam arus pemikiran dualisme. Oh, ada sesuatu yang benar. Oh, ada sesuatu yang salah. Tapi memang pada dasarnya, untuk mempelajari berbagai kajian ilmu filsafat, kita harus memilahnya atau mengetahuinya. Kajian yang disebut yang benar dan kajian yang salah. Di dalam teks ini menggunakan kata tepat. Tepat ini bisa berarti tepat waktunya, bisa jadi tepat diucapkannya, bisa jadi tepat sasarannya. Jadi konteks tepat di sini lebih luas pada dasarnya daripada sekedar benar dan salah. Karena ketika kita bisa menentukan sikap yang tepat, di situ kita memiliki sebuah kebijaksanaan. Mungkin beberapa kasus banyak dicontohkan seperti dokter ya. Kasus-kasus dokter yang menjelaskan penyakit pada pasiennya secara tiba-tiba, ya. Banyak sekali mungkin dari pendapat atau pandangan Bapak Ibu mungkin ada yang mengatakan, "Oh, dokter itu kurang tepat memberikan informasi di saat orang belum recovery dari sakitnya." Itu akan membuat dia semakin takut, itu akan membuat dia semakin gelisah dan lain-lain. Jadi definisi tepat di sini itu sudah pasti mengetahui kebenaran, sudah pasti mengetahui sasarannya, dan sudah pasti diketahui kapan waktu yang pas untuk diberikan. Sama seperti penjelasan ini. Kita harus memiliki cara pandang yang tepat. Cara pandang yang tepat di sini artinya adalah cara pandang yang benar. Nah, ketika kita berpikir cara pandang yang benar, pikiran kita pasti akan tertuju pada sebuah posisi. Pikiran kita akan memilih, oh ini nih posisi yang benar, oh ini posisi yang salah. Ada kalanya kita tidak mengetahui acuan mana yang disebut benar, mana yang disebut salah. Nah, acuan yang paling mudah untuk menentukan sesuatu itu benar atau tidak adalah apakah hal tersebut, apakah mindset tersebut bersekutu dengan keserakahan. Ketika mindset tersebut bersekutu dengan keserakahan, ketika pandangan tersebut bersekutu dengan keserakahan, maka itu bisa dikatakan sebagai cara pandang yang tidak tepat atau cara pandang yang salah. Namun ketika cara pandang itu berseberangan, artinya cara pandang tersebut tidak bersekutu dengan keserakahan, maka cara pandang itu dikatakan benar atau cara pandang yang tepat. Karena definisi dari keserakahan ini sangat banyak. Keserakahan ini wujudnya bisa karena ingin memiliki sesuatu,
karena punya pandangan bahwa sesuatu itu wajib kita miliki. Jadi banyak hal yang mengkondisikan kita memiliki keserakahan. Contohnya ketika kita melihat mungkin tetangga kita atau orang-orang terdekat kita terlihat lebih maju dalam kondisi finansial, muncul beberapa pikiran. Ketika kita melihat dia dalam konteks yang maju, lalu kita mau seperti dia, kita juga ingin seperti dia, atau jangan-jangan yang lebih ekstrim adalah kita ingin hartanya dia, atau kita menginginkan hartanya dia, maka saat itu otomatis cara pandang kita sudah tidak beres. Sudah tidak benar lagi, karena kita menginginkan sesuatu yang bukan miliknya kita. Atau bisa jadi kita iri melihat orang lain. Ketika kita melihat orang lain yang sukses secara finansial, muncul rasa iri, muncul rasa dengki. Dengan berpikir, kenapa sih orang itu bisa punya, kenapa sih orang itu memiliki segalanya, kenapa saya tidak? Nah, ketika kita memiliki perasaan iri, hati-hati, karena ini bukan kategori keserakahan. Memang terlihat seperti serakah, tapi pada dasarnya kita tidak suka dengan apa yang dia miliki. Jadi saat kita memiliki perasaan iri dan dengki, pada dasarnya kita tidak suka dia memiliki hal tersebut. Jadi dua kasus nih, ketika kita mengalami iri, kita tidak suka dia memiliki harta tersebut, lalu kita juga menginginkan harta tersebut seperti bagaikan milik kita. Jadi kena dua kasus. Jadi yang disebut sebagai cara pandang yang benar ini harus terbebas dari keserakahan, harus terbebas dari kebencian. Nah, iri dan dengki tadi adalah kategori kebencian. Dan tentunya yang perlu kita waspadai adalah kita harus tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam konteks ini kita harus mengetahui nih, dalam arti kita bisa mengarahkan pikiran kita pada sesuatu hal yang tepat dan kita bisa mengetahui agar pikiran kita tidak fokus pada hal yang tidak tepat. Nah, inilah yang disebut sebagai cara pandang yang tepat atau cara pandang yang benar. Tepat di sini bisa disebut tepat waktu, bisa disebut efisien, bisa disebut efektif. Karena pada dasarnya pandangan kita selama kita hidup, ada kalanya kita dipenuhi oleh pandangan-pandangan yang tidak efektif. Seperti tadi, ketika pandangan kita punya hal-hal yang negatif pada diri orang lain, yang pada dasarnya itu adalah sampah yang menutupi pikiran kita. Itu adalah hal-hal yang tidak perlu kita miliki atau tidak perlu kita lekati sebagai sebuah pandangan. Karena ketika sudah menjadi pandangan, hal ini akan mengakar kuat di dalam batin. Dan bisa jadi hal ini akan kita bawa selama kita hidup. Pandangan ini akan muncul karena berdasarkan hal-hal yang direpetisi. Hal-hal yang kita ulangi terus-menerus, dan kita anggap hal itu sebagai sesuatu hal yang benar. Bisa saja memang pada dasarnya itu adalah pandangan benar. Tetapi kita juga harus bijak melihat ke dalam, insight kembali. Apakah ini yang benar-benar disebut benar? Apakah ini benar-benar benar? Karena bisa jadi mungkin juga benar-benar salah. Konteksnya jadi berubah kalau kita mengatakan benar-benar salah. Tetapi apakah pandangan yang kita miliki ini benar-benar benar? Artinya tidak ada kesalahan, artinya ini memang memfokuskan diri kita lebih efektif, lebih efisien. Apakah ini membuat hidup kita lebih baik? Apakah kita bisa memberikan kebaikan bagi orang lain? Nah, tentunya pandangan benar ini sangat luas. Dan ini akan mengakar di dalam batin kita. Ketika sejak kecil kita selalu punya pandangan-pandangan yang buruk, maka sampai kapanpun kita akan merespon sesuatu juga dengan cara yang buruk. Mungkin berita baik yang kita dengar, tapi karena kita membiasakan dengan pandangan buruk, sehingga kita meresponnya juga dengan hal-hal yang buruk berdasarkan pandangan kita. Setelah pandangan benar atau pandangan yang tepat, ada yang disebut sebagai pikiran yang benar. Ketika kita memiliki pandangan yang benar,
atau pandangan yang tepat. Tepat ini definisinya tadi benar-benar benar. Maka kita pasti memiliki pikiran yang benar atau pikiran yang tepat. Apakah itu sebuah garansi? Ya tentunya tidak. Karena di dalam hidup kita juga pasti akan bertemu dengan hal-hal yang kita sukai. Mungkin kita bertemu dengan hal-hal yang kita tidak sukai juga. Hal itu akan mengkondisikan pandangan kita. Hal itu akan membentuk pandangan kita. Ketika kita hidup terus-menerus bertemu dengan fenomena yang tidak kita sukai, dan batin kita ini menolak, cara pandang kita juga akan teralih. Cara pandang kita menjadi negatif. Karena kita selalu merespon sesuatu dengan buruk. Tapi ketika kita selalu merespon sesuatu dengan positif, mengambil hikmah dari setiap kejadian, mengambil hikmah dari setiap fenomena, maka kita akan terus melihat pada hal-hal yang sifatnya positif. Kalau di dalam istilah orang itu, istilahnya adalah untung. Untung masih hidup. Ya. Untung masih bisa nafas. Walaupun mungkin pada dasarnya mengalami kecelakaan, atau mungkin mengalami hal-hal yang tidak terduga, mengalami hal-hal yang bersifat ketidakberuntungan, tapi dia masih mengatakan untung. Untung tidak apa-apa. Untung masih hidup, untung masih bisa nafas. Nah, dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan positif tersebut, dia selalu melihat sisi positif dari berbagai hal-hal yang buruk. Nah, sisi positif ini adalah pikiran kita. Kita selalu punya pilihan, kita selalu punya kehendak bebas. Kita mau berpikir yang buruk ataupun berpikir yang baik. Kita selalu punya pilihan itu. Ketika kita selalu mengisi hal-hal yang negatif dalam hidup kita, maka pikiran kita juga akan negatif. Ketika kita selalu mengisi hal-hal positif di dalam hidup kita, maka seyogyanya pikiran kita juga akan positif. Ketika pikiran kita positif, pikiran kita disebut sebagai pikiran yang benar. Jadi definisi pikiran yang benar adalah sama seperti definisi cara pandang. Yaitu pikiran ini tidak boleh sekutu dengan hal-hal yang bersifat serakah. Jadi pikiran kita ini harus dijaga supaya kita bisa memanage keserakahan yang kita miliki ini untuk tidak berkembang. Pada dasarnya kita harus memanage hal itu supaya kita bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya keserakahan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Sangat naif sekali kalau kita katakan kita tidak membutuhkan keserakahan. Kenapa? Karena keserakahan itu sifatnya adalah membakar. Dia itu seperti api. Dia itu seperti luapan semangat. Contohnya, keluar produk baru. Entah itu laptop, entah itu handphone, entah itu gadget. Lalu kita selalu menginginkan atau memicu diri kita untuk memiliki barang-barang tersebut. Apakah hal itu salah? Tidak. Tidak salah. Selama kita bisa memanage, selama kita bisa mengatur, dan kita bisa menyesuaikan dengan keadaan perekonomian kita. Hal itu tidaklah salah. Hal ini akan menjadi tidak tepat ketika cara pandang kita, ekspektasi kita terlalu tinggi. Tapi tidak didasari oleh semangat yang mendasarinya. Tidak didasari oleh keinginan untuk mengaplikasikannya. Tidak didasari oleh keinginan untuk menjadikan itu sebagai hal yang nyata. Contohnya, kita berkeinginan untuk memiliki hal ini, hal itu, tetapi keseharian mungkin kita dalam kondisi yang tidak siap untuk hal itu. Misalnya kita malas bekerja, kita malas melakukan sesuatu, atau kita malas menciptakan hal-hal baru dalam hidup kita malas berinovasi, tetapi kita menginginkan hal-hal baik itu selalu datang pada diri kita. Nah, pikiran yang seperti ini adalah pikiran yang tidak tepat atau pikiran yang salah. Sehingga pikiran yang benar juga tidak boleh terkontaminasi oleh keserakahan, tidak boleh terkontaminasi oleh kebencian,
tidak boleh terkontaminasi oleh kebodohan batin. Artinya pikiran ini harus bisa mengenali, oh ini hal yang berfaedah untuk saya lakukan. Oh kalau saya punya ekspektasi ingin maju, maka saya harus berinovasi. Saya harus menciptakan produk-produk baru untuk dijual ke masyarakat dan lain-lain. Sehingga selaras dengan pandang kita. Cara pandang kita positif, pikiran kita juga selaras dengan cara pandangnya. Karena banyak sekali individu-individu yang ketika mengungkapkan cara pandang, ketika mengungkapkan mindset, ini bagusnya luar biasa. Saat mengikuti seminar-seminar motivasi, saat mengikuti webinar-webinar, mereka melakukan transformasi maupun translasi dari setiap kata-kata mereka diwujudkan dengan hal-hal yang sifatnya indah. Sehingga kita termotivasi, kita terbakar untuk semangat. Tapi belum tentu saat itu dia mengaplikasikannya di dalam pikirannya. Memang bukan sebuah justifikasi, bukan sebuah penghakiman, akan tetapi normalnya manusia ada kalanya memang cara pandangnya tidak sesuai dengan pikirannya. Mungkin memang saya setuju kalau dikatakan kita memang sedang berusaha, betul sekali. Kita memang sedang berusaha untuk memantapkan mindset dan memiliki pikiran yang benar. Tapi tentunya kita juga harus punya hal-hal yang masih terukur sifatnya. Jadi jangan sampai kita berbicara terlalu tinggi, ekspektasi kita terlalu tinggi, tapi usaha kita dalam mencapainya kendor. Jangan sampai juga demikian. Karena kalau ekspektasi kita terlalu tinggi, tapi usaha kita kendor, ujung-ujungnya kita akan hidup dalam delusi, kita akan hidup dalam ilusi, dan tentunya kita akan hidup dalam fantasi. Nah, itu untuk pikiran yang benar. Setelah kita memiliki pikiran yang benar, atau pikiran yang tepat, selaras, secara sejalan, sejalur, pasti ucapan kita akan benar. Jadi ini akan tercipta dengan sendirinya secara natural, secara alami. Tidak perlu dibuat-buat. Ketika cara pandang kita sesuai, cara pandang kita benar, pikiran kita pasti benar. Kita mengarahkan itu semua pada hal-hal yang sifatnya positif. Otomatis, ucapan yang kita keluarkan pun adalah ucapan-ucapan yang positif dan bermakna. Positif saja belum tentu bermakna. Bermakna kecenderungannya adalah positif. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang positif dan bermakna, apakah ucapan itu sudah tepat waktu? Belum tentu. Kadang-kadang kita banyak mengucapkan sesuatu yang bermakna tidak pada waktunya. Contohnya mungkin saat anak atau saat orang tua baru pulang kerja, mungkin kondisinya masih capek, kita sudah memberikan opini-opini kita sudah memberikan hal-hal yang pada dasarnya mereka belum tepat waktunya untuk mendengarkan. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya Bapak Ibu ya mungkin ya. Entah mungkin tidak sabar, atau entah mungkin takut lupa kalau tidak dibicarakan, sehingga apapun ide yang ada di dalam pikiran kita, langsung kita ungkapkan di saat itu juga. Padahal pendengarnya belum tentu siap untuk menerima. Bisa jadi karena beberapa hal seperti capek. Ketika pendengar capek ya mungkin kita akan didengarkan sebelah telinga mungkin, atau bahkan mungkin tidak didengarkan. Sehingga ucapan yang tepat atau ucapan yang benar ini selain datanya harus benar, jadi ucapan ini tidak boleh berbohong, datanya harus benar. Seperti suta ini dibabarkan, demikianlah yang telah saya dengar. Ya, jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Datanya ya segitu-segitu juga, informasinya tidak ditambah, tidak dikurang. Lalu juga ucapan ini harus bermanfaat, harus berfaedah. Kita berbicara seperti ini, manfaatnya apa? Kalau tidak ada manfaatnya, mungkin baiknya kita harus tahu ucapan yang kita keluarkan ini maknanya ke arah mana. Kemanakah arah pengucapan atau kemanakah arah alur pembicaraan kita. Karena pasti banyak
Ketika seseorang sudah diberikan waktu untuk berbicara, kadang-kadang itu semakin lama semakin tidak jelas alurnya kadang-kadang. Kadang-kadang demikian. Jadi ya mungkin terlalu terlalu banyak topik yang dibicarakan sehingga alurnya tidak tepat. Lama-lama jadi out of topic, lama-lama jadi kurang bermakna. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada dasarnya mungkin kita berkomunikasi, ketemu dengan satu orang, mungkin saya rasa kita bicara 10 menit itu udah cukup lama ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu dengan seorang di jalan, kita sapa dia, mungkin ketika kita berbicara dengan dia sekitar 10 menit, mungkin itu sudah bisa disebut lama. Tapi ada juga yang memang kategori ekstrovert yang bisa berbicara panjang sekali. Ini kalau berbicara, nih kalau orang-orang tipikal ekstrovert diajak bicara, mungkin 2 jam aja tidak terasa. Nagih. Kayaknya kalau nggak ngobrol nih nggak enak istilahnya. Ada kerinduan-kerinduan untuk menyampaikan aspirasi, ada kerinduan-kerinduan untuk menyampaikan pendapat. Sehingga lama-lama ucapan yang dikeluarkannya, lama-lama bisa tidak terkontrol. Karena semakin lama pembicaraan yang diikuti, bisa semakin blur. Bisa semakin mengawang-awang mungkin. Sehingga perlu sekali kita melihat bahwa apakah ketika kita berucap ini punya makna, dan apakah ini positif, apakah ini perlu untuk didengar oleh orang lain. Jangan-jangan apa yang kita ucapkan pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga orang lain mungkin dengarnya nanti jadi sebelah telinga mungkin, atau cuma sekedar diiyahkan tapi tidak diresapi maknanya mungkin. Hasilnya adalah komunikasi kita jadi tidak maksimal. Dan tentunya ucapan kita juga harus tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, proses penghantaran bahasa atau proses antarnya informasi ini juga nantinya akan menjadi tidak sinkron, ya. Karena kita berbicara dengan orang tua atau kita berbicara dengan anak, saat itu mereka sedang letih-letihnya, tujuan penyampaian kita jadi nggak masuk. Tujuan penyampaian kita ini jadi blur bagi mereka, karena mereka belum siap untuk menerimanya. Kita mesti tunggu waktu yang tepat supaya kita bisa berbicara dengan baik. Lalu ada perbuatan yang tepat atau perbuatan benar. Ketika ucapan kita benar, seyogianya perbuatan kita juga demikian. Nah, inilah yang sempat sekali kita lihat di masyarakat. Mungkin banyak atau ada individu-individu yang saat mengutarakan pendapat, saat mengutarakan opini, itu bagusnya luar biasa. Seakan-akan tidak ada celah, seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan bisa dilalui dengan sempurna. Itu saat diucapkan, saat sharing. Tapi saat perbuatannya, saat ditunjukkan, saat diaplikasikan dalam perbuatan, ada kalanya hal itu tidak sesuai. Banyak sekali mungkin kita alami, mungkin dalam hidup kita, harapan-harapan kita ya ucapan-ucapan kita positif, tapi ternyata dalam beberapa kondisi kehidupan, ada kalanya perbuatan kita belum sinkron. Belum sinkron ya Bapak Ibu, bukan tidak sinkron. Jadi kita masih berlatih. Kita masih berlatih supaya perbuatan kita sinkron dengan ucapan yang kita berikan juga tentunya. Sehingga ini jadi balance. Ada kalanya seseorang ahli sekali dalam berucap, ahli sekali dalam berkata-kata. Kata-katanya indah, kalau kita dengar itu seperti mengalun dan itu enak didengar. Tapi ternyata perbuatannya tidak sesuai. Ya, banyak sekali kasus-kasusnya. Mungkin beberapa di antara adalah kasus-kasus yang menerima selebriti ya, karena mereka selalu diliput oleh media, sehingga ucapan-ucapan mereka selalu terekam. Dan ketika selebriti tersebut melakukan tindakan pelanggaran atas ucapannya sendiri, langsung kita berpikir, wah orang ini cuma bisa ngobrol tapi tidak bisa berbuat. Nah kembali lagi, saat kita menjudge dia, karena ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, berarti kita juga searah dengan dia. Secara tidak langsung demikian Bapak Ibu. Jadi segalanya itu harus bermula dari ketika kita merespon sesuatu yang bersifat informasi tadi,
Kita nonton berita gosipnya tentang selebriti yang melanggar ucapannya sendiri, lalu dalam hati kita mengatakan, wah, selebriti ini tidak pantas diikuti. Kita memberikan justifikasi, penghakiman, seakan-akan kita bisa melakukannya lebih baik dari dia. Nah, kembali lagi kalau kita melakukan justifikasi seperti itu, pertanyaannya adalah satu, apakah pikiran kita sudah benar? Jadi kembali lagi, perlu kembali direnungkan kembali bahwa kita sangat perlu insight. Dalam hal ini berlaku bagi semua orang, berlaku bagi saya, berlaku bagi Bapak Ibu, berlaku bagi semua orang. Bahwa sangat penting sekali untuk insight, melihat lagi ke dalam apa yang kurang, melihat kembali apa hal yang perlu ditingkatkan, melihat kembali ke dalam apa hal-hal buruk yang perlu dikurangi, apa hal-hal baik yang perlu ditambah. Nah, setelah perbuatan yang baik, perbuatan benar ini masih sama, ya. Bagaimana sih kita mengatakan bahwa perbuatan itu benar? Apa sih gambarannya atau apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita punya perbuatan yang benar? Perbuatan benar ini otomatis definisinya adalah perbuatan yang tidak melanggar moralitas. Moralitas ini berbeda dengan aturan. Karena kalau aturan di setiap negara bisa berubah. Di beberapa negara ada yang aturan jalan. Seperti kita di Indonesia, kita ketika berjalan kita harus mengambil sisi sebelah kiri. Tetapi ketika kita keluar ke negara-negara tertentu, itu kita diharuskan untuk mengambil sisi sebelah kanan. Jadi jalannya di kanan, tidak boleh di kiri. Di kiri untuk mendahului. Kalau di Indonesia, kanan untuk mendahului, kiri untuk jalur santai. Jadi ketika kita melihat hal itu, kita menjadi lebih luas lagi pemahaman kita bahwa aturan ini bisa berubah-ubah. Aturan ini bisa berbeda-beda. Tapi ketika kita berbicara mengenai moralitas, ini paten. Saya yakin ini paten, Bapak Ibu. Contohnya, aku bertekad menghindari diri dari pembunuhan. Atau dalam bahasa yang umum kita katakan tidak membunuh. Nah, hal ini adalah sifatnya universal. Kenapa disebut universal? Karena setiap agama tidak menganjurkan kita untuk membunuh. Setiap agama punya norma agar kita tidak melenceng dari alur yang semestinya. Nah, moralitas ini adalah sesuatu yang lebih kuat dari aturan-aturan tadi. Sesuatu yang lebih kuat dari peraturan yang umum. Ada peraturan yang sifatnya memaksa, ada peraturan yang sifatnya tidak memaksa. Contohnya, kalau kita melakukan tindakan kejahatan, kita terkena pasal-pasal tertentu yang mengharuskan kita di penjara. Nah, saat kita di penjara, kita terkena aturan yang absolut. Karena sudah jelas. Akan tetapi, di saat kita melanggar aturan tersebut, nah, di sini kita juga melanggar moralitas. Secara duniawi kita kena hukuman, secara duniawi ini, saat kita hidup kita kena hukuman, secara moralitas kita juga kena hukuman. Siapa yang menghukum? Ya tentunya tidak ada yang menghukum. Yang menghukum adalah perbuatan kita sendiri. Karena kita melakukan sesuatu dengan konsekuensi, tahu tidak tahu efeknya, kita akan terkena. Sama seperti seorang anak yang bermain colokan listrik. Dia ngerti atau tidak mengerti, ya sama-sama kesetrum. Demikian juga dengan perbuatan. Kita nggak tahu nih kalau kita melakukan perbuatan buruk, tapi kita lakukan, ya kita pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Kalau dalam bahasa yang umum mereka sebut itu hukuman. Tetapi saya lebih condong untuk menggunakan istilah konsekuensi. Karena konsekuensi ini berkaitan dengan tanggung jawab. Berkaitan dengan apa yang harus kita bawa pada diri kita. Saat kita melakukan keburukan, ya konsekuensinya kita menerima hal yang
buruk. Saat kita melakukan kebaikan, konsekuensinya adalah kita menerima hal yang baik. Jadi konsekuensi ini seperti cermin. Ketika kita berdandan dengan rapi, kaca itu tidak akan pernah berbohong. Dia pasti akan menampilkan image dan visual yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita baru bangun tidur, rambut masih acak-acakan, kita bercermin, ya cermin juga tidak bisa berbohong. Dia pasti akan menunjukkan visual dan image yang sesuai dengan kondisi kita yang belum siap saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan perbuatan yang benar. Jadi kategorinya tidak boleh perbuatan dikatakan benar apabila tidak melanggar moralitas. Jadi menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari berbuat asusila, menghindari berkata yang tidak benar, dan menghindari mengkonsumsi hal-hal yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Saat kita mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan kesadaran kita lemah, hal ini akan mengkondisikan kita bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Contohnya, saat kita bermabuk-mabukan, kesadaran kita melemah, kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Mungkin saat kita mabuk, mungkin kita melakukan hal-hal yang negatif tanpa kita ketahui, sehingga hal ini bisa memicu hal-hal buruk berikutnya untuk terjadi. Rentetannya seperti kereta. Gerbong pertama, rentetannya gerbong kedua, dan seterusnya. Jadi ketika kita melanggar moralitas yang kelima, mengkonsumsi hal-hal yang bisa menyebabkan lemahnya kewaspadaan, ini bisa mengkondisikan atau men-trigger kita untuk melakukan hal-hal buruk yang berikutnya. Berikutnya, cara berinteraksi yang tepat atau sama ajiwa. Ya, sama ajiwa. Tentunya kita harus memahami kembali apa itu definisi dari ajiwa. Ajiwa di sini, dalam PDF ini dijelaskan adalah cara berinteraksi yang tepat. Dalam definisi yang umum, ajiwa ini adalah livelihood. Ya, livelihood. Livelihood di sini tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan penghidupan yang benar. Dan ketika kita melihat hal-hal yang bersifat penghidupan yang benar, kita akan terbawa atau terarah pada keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi bagaimana cara kita hidup. Ya, kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita hidup. Atau bila dikerucutkan definisinya, hal ini membahas mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai mata pencaharian kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai mata pencaharian, tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu kita jadikan kajian berdasarkan pemahaman kita, karena pada dasarnya yang disebut mata pencaharian ini sebenarnya pada dasarnya adalah netral, Bapak Ibu. Seperti apa sih yang disebut netral? Tentunya, kembali lagi, kalau kita memandang berdasarkan cara pandang yang benar, berdasarkan pikiran yang benar, berdasarkan ucapan yang benar, berdasarkan perbuatan yang benar, maka saat kita melakukan mata pencaharian, pasti kita sudah punya modal. Misalnya pedagang. Seorang pedagang, dia pasti akan melakukan mata pencarian yaitu berdagang. Saat dia berdagang, saat itu apakah dia memegang ucapan benar? Kalau dia memegang ucapan benar, berarti dia harus berdagang dengan jujur. Dia harus berdagang dengan semestinya. Mengatakan harga yang sesuai. Tidak bermain timbangan dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah sampai pada definisi livelihood atau subsistence, mata pencarian yang benar, maka bila kita mendasarinya dengan ucapan yang benar dan perbuatan yang benar,
maka mata pencarian kita pun akan sesuai. Kita sudah tahu, oh saat ini saya sedang berdagang beras, timbangannya harus saya sesuaikan, timbangannya ini harus saya standarisasi lagi supaya tidak lewat 1 gram pun atau tidak lewat 1 ons pun. Ya, nah inilah cara yang tepat karena dasarnya adalah pandangannya udah benar, dasarnya adalah pikirannya benar, tidak mengikuti alur dari keserakahan. Ya boleh, memang berdagang itu ngambil untung itu tidak salah karena memang tujuannya memang di situ. Tapi mengambil untung juga harus rasional. Ketika kita mengambil untung yang tidak rasional, hal ini akan membuat keserakahan kita makin besar pastinya. Kita mengharapkan untung besar dengan modal sekecil-kecilnya seperti dengan prinsip ekonomi. Memang prinsip ekonomi demikian. Tetapi kalau kita berpandangan pada mata pencarian yang benar, maka kita harus memiliki standar. Oh, saya untung 200 deh. Oh, saya untung 1000 deh. Selama itu masih sesuai dengan keadaan, maka sah-sah saja mengambil keuntungan itu bukanlah hal yang salah. Nah, ada beberapa hal-hal yang baiknya tidak dilakukan atau ada beberapa mata pencarian yang baiknya tidak dilakukan. Karena tendensiusnya ini lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya negatif, ya. Tendensiusnya kembali lagi saya katakan adalah tendensiusnya. Jadi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa ada pekerjaan yang buruk atau ada pekerjaan yang salah dan ada pekerjaan yang benar. Pada dasarnya pekerjaan itu adalah bergantung dari mindset kita. Kalau kita memulai dari cara pandang yang benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, maka mata pencaharian kita pun pasti akan benar. Tapi kalau kita memulainya dari pandangan yang salah, maka cara kita untuk melakukan atau cara kita untuk bermata pencaharian pun pasti tidak tepat. Adapun beberapa jenis perdagangan yang tidak dianjurkan. Contohnya perdagangan manusia, perdagangan daging. Kenapa dagang daging tidak boleh? Kembali lagi, kita harus tinjau lagi. Di zaman dahulu, daging itu harus segar disajikan. Jadi zaman dulu kan tidak ada kulkas ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu tidak ada lemari pendingin sehingga tidak mungkin kita beli daging untuk diawetkan. Artinya kalau kita beli daging, ya dagingnya harus berasal dari makhluk yang masih hidup. Nah, saat kita pesan, Pak, sapinya 1 ya, atau Pak, kambingnya 1 ya misalnya. Nah, saat itu juga hewan ternak itu akan dibunuh. Hewan ternak itu pasti akan dipotong. Nah, dalam konteks ini tentunya pekerjaan ini akan mengkondisikan terbunuhnya makhluk lain. Tentunya kita seakan-akan kita seperti eksekutor ya, atau kita menyuruh seorang eksekutor ya seakan-akan, Pak saya mau daging yang itu, atau Pak saya mau hewan yang itu, atau Pak saya mau ikan yang itu ya. Saat kita makan di restoran seafood di Pluit, itu kadang-kadang banyak sekali restoran-restoran yang menyediakan seafood yang masih segar ya. Masih segar, kita tinggal pilih, ikannya diangkat lalu dimatikan untuk dimasak. Nah, saat itu kita akan merasa seakan-akan oh kita seperti eksekutor ya. Nah, bagaimana dari sisi pedagang? Pedagang pun sama Bapak Ibu. Pedagang juga pasti awal-awalnya akan mengalami ketakutan ketika melakukan hal itu, mungkin tidak tega. Tapi semakin sering dia melakukan hal itu secara repetisi, ketika dia istilahnya memotong hewan tersebut secara berulang-ulang, hal itu akan menjadi suatu hal yang biasa. Bukan menjadi hal yang ditakuti lagi. Jadi karena menjadi rutinitas, maka hal itu dianggapnya biasa. Hal itu dianggapnya umum. Nah, kita sebagai seseorang yang melihat hal tersebut, tentunya kita mengarahkan pikiran kita, ya mengarahkan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk, tentunya baiknya kita tidak melakukan perdagangan yang demikian. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, pada dasarnya tadi kan hanya himbauan, ya bukan berarti tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena
berdasarkan, boleh bilang berdasarkan keadaan ya, kita juga harus berbicara sesuai dengan keadaan. Mungkin ada Bapak Ibu di lain tempat, ya memang pekerjaannya adalah ya berjualan binatang, mau tidak mau, karena mungkin sudah mencoba pekerjaan yang lain ternyata tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, kalau dia berhenti untuk berjualan daging atau dia berhenti untuk berjualan binatang, efeknya adalah ya nanti keluarganya malah tidak mendapatkan rezeki. Malah hal itu jadi tidak bijaksana. Jadi pada dasarnya memang untuk pekerjaan kembali lagi. Kalau kita memulainya dari mindset yang benar, kita bisa memilah dengan sendirinya. Kita bisa mengetahui dengan sendirinya dan kita bisa mengarahkan diri pada hal-hal yang seharusnya. Tapi kalau memang keadaan memang mengharuskan berkata lain ya kita tidak bisa mengatakan apa-apa juga karena bergantung dari kondisi masing-masing. Jadi tidak boleh berdagang binatang, manusia berdagang senjata. Pak, kalau berjualan pisau bagaimana? Ya pisau senjata, tergantung mindset kita. Kita mau menganggap pisau itu senjata atau cuma sekedar alat bantu untuk bikin makanan, alat bantu untuk memotong bawang atau menyayat sesuatu, yaitu tergantung mindset kita lagi kembali kepada cara pandang yang benar. Kalau cara pandang kita benar ya kita beli pisau atau kita jualan pisau ya memang tujuannya untuk masak. Jadi kita arahkan aja dulu pemikiran-pemikiran kita yang positif-positif ini supaya pikiran kita jadi positif. Karena kalau kita berdagang senjata, contohnya berdagang pisau atau mungkin Bapak Ibu ada yang berjualan senjata, ya mungkin ada yang punya koneksi, tahu nih siapa yang suka dengan senjata-senjata, akhirnya Bapak Ibu menjadi pemasok atau penyalur, ya kembali lagi kita harus punya mindset. Senjata ini fungsinya untuk apa? Senjata ini untuk melindungi diri, atau senjata ini sebagai alat koleksi. Karena tidak melulu orang beli senjata untuk dipakai untuk hal-hal yang negatif. Bisa jadi dia beli senjata untuk latihan menembak. Menembak di sini ya menembak yang ada sasarannya Bapak Ibu ya, bukan menembak burung, bukan menembak anjing, bukan menembak kelinci dan lain-lain. Ya, jadi penggunaannya ini ya kembali lagi pada dasarnya senjatanya itu netral. Kita tidak bisa mengatakan senjata itu negatif atau positif. Senjatanya sendiri netral, tergantung kita menggunakannya untuk apa. Lalu tidak boleh berdagang racun ya Bapak Ibu ya, karena kalau racun tendensiusnya sudah pasti membunuh ya. Karena nggak mungkin kan kita beli racun, misalnya di rumah nih banyak tikus, kita sudah coba berbagai cara ternyata nggak bisa, akhirnya ya udahlah kita beli racun. Saat kita beli racun kita istilahnya memusatkan pikiran semoga nanti tikus yang makan racun ini tidak mati, kan tidak mungkin ya. Pada dasarnya ketika kita sudah membeli racun pasti konteks pemikiran kita adalah kita akan menyakiti sesuatu, kita akan menyakiti hewan tersebut, entah menyakitinya dalam wujud menyiksanya ataupun malah membunuhnya. Jadi saat kita beli racun pasti tendensiusnya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kalau bisa kita usahakanlah dengan berbagai cara, kalau bisa kita tidak membeli ataupun tidak berdagang hal itu. Kalau membeli sih pada dasarnya kembali lagi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Pak, kalau saya nggak beli racun tikus, nanti tukang racun tikus makan apa Pak? Ya kembali lagi, kita nggak bisa menjawab hal itu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang pada dasarnya harus kembali pada cara pandang kita masing-masing. Kita mau melihatnya dalam sisi pembeli atau dalam sisi pedagang. Setelah itu ada yang disebut sebagai daya upaya yang benar atau sama wayama. Daya upaya yang benar atau daya upaya yang tepat ini seperti apa sih? Artinya adalah kita mengupayakan segala sesuatu. Kita mengupayakan segala sesuatu di dalam diri kita. Kita refleksikan lagi, dalam diri kita punya hal-hal yang sifatnya positif. Kita punya hal-hal positif dan kita juga pasti memiliki hal-hal yang negatif. Pasti kita memiliki dua hal itu. Nah, yang disebut daya upaya yang benar adalah kita mengupayakan
hal-hal positif di dalam diri kita yang tadinya belum ada menjadi timbul. Dan yang sudah timbul kita kembangkan. Jadi untuk hal-hal positif itu kita kondisikan untuk menciptakan hal-hal positif yang baru, dan hal-hal positif yang sudah ada kita harus kembangkan. Nah, itulah daya upaya yang tepat. Daya upaya yang tepat adalah kita harus mengembangkan hal-hal positif. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu, di samping hal-hal positif, hal-hal negatif yang kita miliki, ini juga harus kita reduksi, harus kita kurangi. Misalnya, mungkin based on experience, pengalaman, mungkin saat kita liburan, mungkin kita bosen, ya kan? Saat kita bosen, ya udahlah, main ke tetangga sebelah. Ke tetangga sebelah ngapain nih? Nah, biasanya kalau kita punya waktu luang, kadang-kadang waktu luang yang kita miliki ini tidak tergunakan secara tepat. Ya, kadang-kadang saat kita punya waktu luang, kadang-kadang waktu luang yang kita miliki itu tidak kita gunakan secara tepat. Dengan cara apa kita menghabiskan waktu luang? Mungkin ada yang senang ngobrol, mungkin ada yang senang bergosip, mungkin ada yang senang membicarakan orang lain, ya. Ya, kita juga berharap ya semoga kita tidak menjadi salah satunya. Tetapi ada kalanya kadang-kadang di waktu-waktu senggang kita secara tidak sengaja atau secara tidak langsung kadang-kadang kita jadi ikut mengikuti alur pembicaraan orang lain. Atau jangan-jangan kita yang memulai alur pembicaraan tersebut. Jadi tentunya kita harus mencoba untuk mengurangi hal-hal negatif yang ada di diri kita. Mereduksi satu persatu. Kalau memang kita adalah orang ekstrovert, ya, kalaupun kita adalah orang ekstrovert, kadang-kadang orang ekstrovert ini agak sulit untuk memilah hal yang baik atau hal yang buruk. Agak sulit memilah ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk. Karena pada dasarnya dia senang ngobrol. Senang ngobrol. Jadi kadang-kadang seperti rem yang blong aja, kadang-kadang saat berbicara hal positif tiba-tiba lari menjadi ke hal-hal yang negatif. Kadang-kadang demikian. Nah, bagaimana cara menguranginya? Kembali lagi. Modalnya adalah kita sudah punya nih ucapan yang benar. Nah, ini modalnya di sini. Tentunya, kalau keseharian kita tunjukkan dengan perbuatan yang benar, remnya jadi cakramnya dua, Bapak Ibu. Rem depannya ucapan benar, bisa ngerem kapanpun. Rem belakangnya adalah perbuatan yang benar. Karena ucapannya kerem, jadi tidak terjadi. Karena ucapannya sudah bisa direm, karena ucapannya sudah bisa direduksi, sehingga hal-hal buruk yang terjadi di belakangnya tidak terkondisikan. Ibarat seperti kereta, ketika gerbong depannya ini sudah berhenti, gerbong belakangnya juga akan ngerem dengan saat yang berbarengan. Jadi bukan berarti yang ngerem gerbong depannya aja, tapi setiap gerbong itu kalau bisa ngerem. Sehingga ini akan menjadi sistem pertahanan yang lebih baik lagi. Sistem pertahanan yang lebih real time. Karena pada dasarnya kita bisa saja mengucapkan hal-hal yang baik. Apalagi ketika kita diundang untuk sharing, kita selalu akan mengucapkan hal-hal yang baik. Tetapi di dalam real time, di dalam kehidupan yang real time ini, kadang-kadang rem kita blong. Contohnya saat kita mengemudi. Ketika kita mengemudi, ya saya yakin pada dasarnya kita nggak ada yang mau marah-marah. Tapi tiba-tiba dipotong sama angkot, dipotong oleh motor. Ya, jalan kita tiba-tiba disalip oleh beberapa kendaraan yang menyebabkan kita kaget, syok, dan kita rem mendadak. Dan saat itu, ucapan kita umumnya, cenderungnya adalah bukan ucapan yang benar. Rem kita saat itu blong, Bapak Ibu. Jadi, saat real time, ujian ini akan datang saat real time. Keadaan sebenarnya. Mungkin kita bisa berbicara hal-hal yang baik, tapi di saat keadaan yang sebenarnya kadang-kadang kita pun akan blong.
Nah, itulah fungsi dari daya upaya yang tepat atau sama wayama. Kita mencoba pelan-pelan untuk ngerem. Hal-hal yang buruk kita rem pelan-pelan. Jadi untuk hal-hal yang buruk saya yakin tidak bisa secara instan kita hilangkan, tidak mungkin. Karena hal-hal buruk ini pasti ada, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu rem pelan-pelan. Sedangkan hal-hal yang positif perlu kita tambah. Nah, ketika kita sudah mengarahkan pada hal-hal yang bermanfaat tadi, kita udah bisa memilah nih yang positif kita tambahin, yang negatif kita kurangi. Artinya kita sudah tahu nih, kita sudah bisa beradaptasi. Kita nih berada di mana dan mau kemana. Otomatis kita bisa wujudkan fokus kita ini pada satu hal tertentu, yaitu perhatian yang benar atau perhatian yang tepat. Karena kita sudah bisa melihat hal positif dan hal negatif, maka kita sudah tahu nih, apa yang perlu kita perhatikan. Apalagi sebelumnya tadi kita udah bisa memilah, oh ini hal baik perlu dikembangin, oh ini hal baik yang belum muncul, oh ini hal buruk yang perlu kita kurangin, oh ini hal baik yang perlu kita kikis. Jadi kita sudah mapping, pikiran kita ini sudah mapping, sudah membuat pemetaan-pemetaan mengenai hal-hal apa yang harus kita hindari dan hal-hal apa yang harus kita kembangkan. Nah, tinggal kita fokuskan perhatian kita supaya kita menjadi orang yang hidup di masa kini, orang yang hidup di saat ini. Jadi tidak hanya di masa kini, kita juga harus hidup di saat ini. Artinya kita harus konsen, kita harus fokus pada hal-hal yang saat ini. Bukan hal yang kemarin, atau bukan hal yang 5 menit lalu, bukan juga hal yang 5 menit ke depan. Tapi kita fokus pada kehidupan saat ini. Di sini. Jadi saat ini, di sini. Nah, ketika kita fokus saat ini, waktu itu kan secara otomatis akan berjalan. Jadi yang disebut future ya is the present. Pada dasarnya masa depan itu adalah masa sekarang. Karena sekarang ini adalah masa yang maju terus. Kita nggak akan pernah mundur. Ibarat sungai, dia nggak akan pernah melawan arus. Sungai ini akan terbawa dengan sendirinya sesuai dengan arusnya. Dia akan turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Demikian juga dengan perhatian yang kita miliki. Ketika kita fokus pada perhatian saat ini akan menjadi perhatian di saat yang akan datang. Karena barusan saya bilang saat ini yang tadi adalah saat ini yang lampau. Barusan saya mengatakan saat ini. Nah, saat ini menjadi saat yang lampau. 1 detik sebelumnya adalah satu momen lampau. 1 detik ke depan adalah satu momen future. Otomatis saat kita hidup di masa sekarang dan di sini dan saat ini, otomatis kita juga akan hidup sesuai dengan keadaan. Nah, setelah kita punya perhatian yang tepat, kita harus memilah dulu. Perhatian itu seperti apa sih? Analoginya, contohnya ketika kita sedang tertidur di dalam bis. Mungkin karena keseharian kita sudah bisa mengira, oh kalau saya tidur di dalam bis selama 2 jam, saya naik dari Jakarta, 2 jam ke depan saya akan sampai Bogor. Atau selewat-lewatnya, saya akan sampai Bogor di 2 jam lewat 5 menit atau 10 menit. Nah, kadang-kadang akhirnya kita memutuskan untuk tidur. Dan saat kita tidur, waktu berjalan. Nah, 2 jam kemudian, kita seperti punya alarm kan ya Bapak Ibu. Karena mungkin ini adalah rutinitas yang biasa, sehingga 2 jam ke depan, kita bisa prediksi akan kapan terjadinya. Sehingga kecenderungannya adalah sebelum sampai Bogor atau saat sampai Bogor, kita sudah terbangun. Nah, apakah ini yang disebut dengan sati? Apakah saat kita misalnya naik bis, lalu saat kita naik bis, kita melewati pohon, kita melewati Alfamart, kita melewati Indomaret, itu terjadi begitu saja. Jadi
mengetahui. Apakah itu yang disebut dengan perhatian? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata yang disebut perhatian ini adalah fokus pada satu objek. Ketika kita naik bis dan kita melewati beberapa gedung, beberapa tempat-tempat umum yang kita ketahui, kita hanya sekedar mengetahuinya. Tapi kita tidak fokus pada hal tersebut. Karena kita hanya mengetahui secara intuisi. Oh, barusan Alfamart udah lewat. Mungkin kita tidak melihat Alfamart-nya, sekilas atau sepintas aja mungkin kita sudah tahu, oh itu Alfamart. Oh, kalau gitu seberangnya Indomaret. Oh, di depan itu nanti ada Circle K misalnya. Nah, pada dasarnya ini bukanlah disebut sebagai perhatian. Atau saat Bapak Ibu, misalnya saat Bapak Ibu lagi chatting WhatsApp sambil jalan kaki. Saat Bapak Ibu jalan kaki, Bapak Ibu chatting WhatsApp. Atau kita melihat fenomena misalnya anggota Grab di jalan naik motor sambil liatin handphone. Apakah itu yang disebut dengan perhatian? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Memang pada saat itu Abang Grab, Abang Gojek saat mengendarai motor, dia tahu jalannya lurus, dia tahu jalannya belok, tetapi fokus matanya tertuju pada handphonenya. Ketika itu, maka kita bisa mengetahui bahwa yang disebut sebagai kesadaran itu dia pasti fokus pada satu objek. Kesadaran itu pasti akan fokus pada satu objek. Ya, walaupun mungkin kita bisa multitasking, tapi pada dasarnya kesadaran itu hanya fokus pada satu objek. Sehingga objek lainnya akan tereduksi. Objek lainnya akan terdistract, akan terganggu. Mungkin kalau kita mau coba, ya iseng-iseng pelan-pelan naik motor sambil WhatsAppan. Tanpa kita sadari, motor kita itu akan semakin miring jalannya. Tanpa kita sadari, artinya kita nggak fokus mengendarai motor, kita fokus untuk melihat handphone. Nah, saat itu, kita tidak memiliki sati, karena fokus objek kita ada banyak. Kita tidak fokus pada satu objek saja. Tapi ketika kita fokus pada satu objek, itu akan menjadi sebuah rekaman yang sangat kuat. Akan menjadi sebuah gambaran yang sangat kuat. Ketika Bapak Ibu fokus chatting, ya chatting. Bapak Ibu fokus berkendara, ya fokus berkendara. Dan yang berikutnya, ketika Bapak Ibu fokus untuk bersamadi, ya kita harus fokus bersamadi. Kita harus fokus bermeditasi. Dan meditasi ini bukan datang duduk diam. Kelihatannya diam, tapi sebenarnya tidak diam. Justru kita mengamati pergerakan pikiran kita. Fisiknya diam, tapi pikiran ini akan bergerak kemana-mana. Karena dia bosen. Pikiran ini tipikalnya bosen. Nggak bisa diajak diam. Sama seperti analogi sapi ketika di awal tadi. Pikiran ini nggak bisa diam. Badannya duduk diam. Matanya mungkin merem. Mengkondisikan supaya nggak melihat hal-hal menarik. Ya, mengkondisikan mata kita ini supaya nggak lihat objek-objek yang menarik. Jadi kita merem. Ada juga yang mungkin setengah merem, setengah melek. Jadi berbagai macam cara ya biasanya dilakukan. Ada berbagai jenis metode-metodenya dalam bermeditasi. Tetapi kembali lagi, pikiran kita ini nggak bisa diam. Dia akan mengembara kemana-mana. Mencari hal-hal yang kita sukai. Nah, fungsinya kalau kita punya sati yang tepat tadi, ibarat sapi, seekor sapi, kalau kita punya perhatian yang kuat, sapi tadi dianalogikan dia terikat oleh seutas tali. Jadi sapi tadi terikat oleh seutas tali lehernya, terikat oleh seutas tali yang menyambung ke arah pohon. Jadi sapi itu nggak bisa kemana-mana. Nah, tali tersebut adalah ibarat kekuatan perhatian yang kita miliki. Jadi pikiran walaupun melari kemana-mana, walaupun mondar-mandir, setelah pikirannya lelah, dia akan duduk. Sapi itu akan duduk. Ibarat pikiran akan calm down. Pikiran akan cooling down. Duduk sementara. Nah, ketika sapi itu duduk sementara, itu melambangkan pikiran kita yang sudah mulai bisa terjaga. Pikiran kita sudah mulai bisa diajak kompromi ya istilahnya.
Pikiran kita sudah biasa diajak tenang, pikiran kita bisa diajak berdamai, pikiran kita sudah bisa diarahkan untuk objek tertentu. Ibaratnya seperti itu. Nah, inilah jalan tengah yang direalisasi oleh guru agung kita. Efeknya apa? Dia akan menghasilkan pandangan. Kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Definisi pandangan di sini adalah segala sesuatu yang nantinya akan rotasi. Jadi kecenderungannya kita melihat bahwa hidup ini kita perlu melatih moralitas, bermeditasi, lalu kita punya pandangan terang. Seakan-akan pandangan terang ini adalah final, padahal sejatinya tidak Bapak Ibu. Pandangan terang ini akan membantu kita untuk melatih moralitas dengan lebih baik lagi. Moralitas yang lebih baik lagi akan mensupport meditasi yang lebih baik lagi. Meditasi yang lebih baik ini akan mensupport pandangan yang lebih jernih lagi. Jadi dia seperti roda, dia akan berputar terus berproses. Jadi pandangan terang di sini definisinya adalah sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal baru yang telah kita kembangkan. Seperti yang Bapak Ibu pelajari saat daya upaya yang benar tadi. Selalu mengkondisikan hal-hal positif untuk terjadi. Selain menghasilkan pandangan, dia juga menghasilkan pengetahuan. Kenapa menghasilkan pengetahuan? Karena kita punya pengalaman. Pengalaman yang pasti selama kita hidup, kita punya pengalaman-pengalaman. Kita punya trial and error, kita punya kesalahan-kesalahan dan kita perbaiki. Dan ujung-ujungnya adalah kita tahu kalau kita melakukan kesalahan. Nah, di situ udah muncul pengetahuan Bapak Ibu. Kita sudah tahu kalau kita melakukan kesalahan. Akan sangat berbahaya apabila kita melakukan kesalahan, tapi kita menganggap kesalahan itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Akhirnya kita selalu menganggap semua usaha kita, semua kegiatan kita, semua perbuatan kita adalah benar. Padahal sejatinya belum tentu. Nah, ini akan berbahaya sekali. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, trial and error, dan kita sadar, saya error nih. Harusnya saya bijaknya mengambil langkah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harusnya kemarin saya tidak tersulut kemarahan ya, harusnya saya bisa lebih cooling down lagi, harusnya saya bisa lebih tenang, harusnya saya bisa lebih tabah dalam menghadapinya, harusnya saya lebih dewasa lagi. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita melakukan kesalahan, saat itu kita menghasilkan pengetahuan baru. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Mungkin trial and error, kesalahan yang sama mungkin akan kita lakukan berkali-kali dalam kehidupan kita. Dan akan sangat efektif, akan sangat efisien kalau kita mulai belajar untuk mengendalikan diri ini jadi lebih tenang, jadi lebih damai. Bagaimana cara melatih diri agar lebih tenang? Ya kembali lagi tadi, kita harus melakukan samadhi yang benar atau meditasi yang benar. Efek dari meditasi itu akan membuat kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, dan kita berkontemplasi, dan kita merenung kembali apa yang telah kita lakukan setelah kita melakukan suatu perbuatan. Ya, ini efek sampingnya salah satunya adalah menghantarkan pada ketenangan. Karena orang yang bijak, dia pasti tenang menghadapi sesuatu. Ya tentunya menjadi bijak ini perlu proses. Trial and error tadi. Kita sering melakukan kesalahan yang sama, dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Saat kita melakukan perbuatan lagi, kita akan melakukannya dengan lebih berhati-hati. Kita akan lebih tenang lagi. Nah, ini dia. Kembali lagi, ini adalah kenyataan akan kebenaran ya. Ini dalam bahasa yang umum, saca itu artinya adalah kejujuran. Saca ini adalah kenyataan. Saca adalah kebenaran. Jadi keadaan duniawi yang kita hadapi ini
secara realnya, secara nyatanya, secara jujurnya adalah keadaan-keadaan yang wajar. Tapi keadaan-keadaan yang wajar ini, yang kita anggap sebagai keadaan-keadaan yang wajar ini adalah keadaan-keadaan yang penuh dengan penderitaan. Di sini dijabarkan, dilahirkan adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, secara kajian dan literatur yang umum, apakah lahir itu menderita? Kalau kita mengatakan lahir adalah menderita, nantinya kita akan menjadi pesimis. Apakah tua adalah menderita? Kalau kita berpikir tua adalah menderita, kita juga nanti jadi pesimis. Apakah kematian adalah menderita? Kembali lagi, kita akan menghadapi hari tua kita dengan rasa ketakutan. Akan menghadapinya dengan rasa yang pesimis. Definisi dilahirkan adalah duka, ini perlu perenungan kembali. Bahwa saat kita dilahirkan, saat itu kita harus siap untuk menanggung penderitaan. Jadi definisinya demikian. Karena dilahirkan belum tentu duka, Bapak Ibu. Artinya setelah kita lahir, nah kita kan punya pilihan. Kita bisa mengalami kesenangan, kalau kita mau. Kita juga bisa mengalami penderitaan, kalau kita mau. Artinya kesenangan dan penderitaan bisa kita kondisikan. Kita bisa kondisikan dengan mindset kita tadi. Kalau mindset kita benar, kalau mindset kita tidak dipenuhi dengan keserakahan, tidak dipenuhi oleh pikiran buruk, tidak dipenuhi oleh kebencian, maka kita memilih jalur untuk bahagia. Karena kita memilih untuk tidak mau melekati hal-hal yang seperti itu. Tetapi definisinya adalah ketika kita dilahirkan, kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Ketika kita tua, kita harus siap untuk mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami sakit, otomatis kita harus siap untuk menanggulangi penderitaan. Ya. Jadi kelahiran adalah menderita. Tergantung apakah kita bisa memanage-nya atau tidak. Kalau kita tidak bisa memanage-nya, kita akan melihat segala sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau kita menilai sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya negatif, maka hidup kita akan selalu menderita. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa untuk memanage, kita harus bisa untuk memfasilitasi diri kita harus tahu caranya bagaimana untuk keluar dari penderitaan ini. Jadi secara letterlek tidak bisa kita katakan kematian adalah menderita. Ya memang orang mau meninggal pasti menderita. Pasti. Tetapi kita punya pilihan. Kita punya cara bagaimana cara untuk menghadapi kematian. Ya, istilahnya seni untuk menghadapi kematian. Dan seni ini harus kita terapkan siapapun itu. Tidak melihat usia karena kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal kondisi. Sehingga siapapun itu, ya tentunya seyogyanya kita harus memahaminya. Nah, ini sebab dari penderitaan adalah rasa tidak berkecukupan, ya, atau nafsu indria. Ya, memang pada dasarnya kita tidak bisa lari dari hal ini. Dia menimbulkan penjadian, ya, menimbulkan penjadian ini maksudnya dengan kita menginginkan sesuatu, itu ibarat kita mendaur ulang sesuatu itu. Contohnya sama seperti kita nanam buah. Saat kita nanam buah, kita sirami terus, buahnya tumbuh, kita makan, bijinya kita buang lagi di tempat itu. Nah, saat itu bijinya kalau kita siram kembali, kita pupuk kembali, dia akan menjadi buah yang sama kualitasnya. Nah, inilah yang disebut menimbulkan penjadian. Perbuatan pun demikian. Kalau kita merespon sesuatu yang buruk, lalu kita tanam yang buruk kembali, maka pohonnya nantinya juga akan tumbuh yang buruk juga. Bagaimana cara kita merespon
bagaimana cara kita memberikan feedback, bagaimana cara kita memberikan umpan balik, hal itu akan menjadikan hasil yang akan kita terima nantinya. Dan juga disertai dengan ketertarikan, disertai dengan hal-hal yang kita inginnya adalah mendapatkan kesenangan terus, dan kita selalu mencari kesenangan di sana-sini, senantiasa merasa kekurangan, lalu ingin menjadi sesuatu atau sosok tertentu, ya, segala jenis pengharapan-pengharapan yang pada dasarnya itu membuat kita jadi menginginkan sesuatu. Nah, ketika kita menginginkan hal itu dan kita melekati hal itu, hal inilah yang disebut dengan penderitaan. Jadi semakin banyak keinginan, semakin menderita. Kembali lagi, kalau kita nggak bisa memenuhi keinginan kita, penderitaannya akan semakin kuat, akan menjadi kemelekatan. Karena tadi ekspektasi yang kita inginkan terlalu besar, tetapi usaha yang kita lakukan tidak sesuai. Nah, itu akan menjadikan penderitaan. Nah, untuk berhentinya penderitaan ini, di dalam teks ini, definisinya adalah penderitaan itu harus memudar. Jadi yang namanya penderitaan itu harus memudar. Memudar ini definisinya apa? Yang harus kita kendalikan adalah tadi, hawa nafsunya atau keinginan rendahnya. Artinya yang harus kita pudarkan adalah keinginan rendahnya. Apakah bisa kita memudarkan keinginan kita? Bisa. Bukankah itu malah menambah penderitaan? Ya, memang sepintas ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita sadar, oh, keinginan ini saya nggak bisa capai sekarang. Kalau saya paksakan, saya akan semakin menderita. Oh, kalau gitu, saya harus memudarkan keinginan ini untuk sementara. Atau mengurangi ekspektasi dari keinginan ini. Supaya saya tidak terlalu menderita. Memang awalnya berat, Bapak Ibu. Kita seperti menolak keinginan kita itu rasanya beratnya luar biasa. Akan tetapi mungkin inilah cara yang tepat untuk meminimalisir keinginan kita agar lebih terkendali lagi. Kita jadi bisa menerima kenyataan. Kita jadi bisa menerima keadaan. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan sewajarnya. Oh, saya memang belum mampu sekarang untuk membeli gadget. Walaupun gadgetnya saya udah mengidam-idamkannya nih, tapi saya belum mampu. Ya sudahlah, kita taruh di listnya dulu aja. Kalau memang usaha kita sesuai dan kita bisa untuk membelinya, kita akan lakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, apa boleh buat. Minimal saya sudah mengurangi keinginan saya supaya tidak menjadi kemelekatan yang luar biasa. Nah, kalau kita berusaha untuk memudarkan keinginan-keinginan kita ini, lama-lama keinginan-keinginan itu akan berhenti. Akan terhenti, tapi lama sekali Bapak Ibu. Kita tidak berbicara jangka waktu. Karena tidak ada jangka waktu yang bisa menjelaskan kapan berhentinya keinginan rendah ini. Kita tidak tahu kapan akan lepas landasnya atau kapan akan bebasnya, kapan kita akan mengalami nirwana atau nibbana, kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah kita masih berusaha hingga saat ini. Apa yang akan kita lakukan setelah kita mencapai atau setelah kita mengalami atau saat kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8? Setelah kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, dalam kitab dijabarkan muncullah pandangan. Caku ini definisinya adalah mata. Maksudnya kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan begitu clear, dengan begitu jelas, dengan begitu wajar. Muncullah pengetahuan. Ibarat Archimedes yang menemukan sebuah rumus untuk mengukur volume air ya. Muncullah pengetahuan. Sama seperti ketika kita melihat pengalaman kita. Ketika kita merenung, kita dapatkan solusinya, di situ kita mendapatkan pengetahuan.
muncullah pengertian. Pengertian di sini adalah pengertian yang benar. Jadi mereka rolling. Nantinya tadi kita mulai dari pandangan benar dan berakhir di samadhi yang benar. Samadhi yang benar akan menunjang pandangan benar berikutnya. Jadi dia seperti roda. Jadi jalan mulia berunsur 8 ini saling bersinergi, saling terstruktur, dia tidak akan lepas satu sama lain. Dia akan terus menyatu, dia akan terus berputar, saling mengkondisikan, saling bersinergi. Dan dia akan terstruktur seperti itu. Sehingga memberikan kita sebuah kekuatan tiap harinya kita akan menemukan hal-hal yang baru, pengetahuan yang baru. Muncul pengalaman langsung. Nah, pengalaman langsung ini tidak bisa dijabarkan ya Bapak Ibu. Maksudnya adalah yang disebut pengalaman ini berarti harus kita realisasi sendiri. Karena kalau tidak kita realisasi berarti bukan pengalaman namanya. Berarti katanya. Nah, akan sangat berbahagia sekali bila kita melihat sesuatu berdasarkan pengalaman kita. Artinya kita sudah membuktikan sendiri, oh ternyata benar ya teori ini, bahwa kalau kita memendam kebencian, sebenarnya kita semakin benci, malah kita akan semakin menderita. Nah, artinya kan harus punya kebenciannya dulu, baru kita bisa sadar. Kalau kita tidak mengalami benci, ya kita tidak akan tahu bagaimana cara keluar dari bencinya itu. Ya. Jadi bagaimana cara untuk keluar dari penderitaan? Ya kita harus menderita dulu. Dan penderitaan ini nggak perlu dituntut, dia akan datang dengan sendirinya. Dia akan datang secara natural. Artinya, memiliki penderitaan atau mengalami duka, itu juga ada hal positifnya. Jadi tidak melulu kita berbicara duka adalah negatif. Bagaimana kita bisa lepas dari penderitaan kalau kita tidak menderita? Tidak mungkin. Untuk bisa lepas dari penderitaan, kita harus mengetahui dan memahami penderitaan itu sendiri. Kita harus mengetahui hakikat penderitaan ini sifatnya seperti apa, cara kerjanya gimana, efeknya apa. Setelah kita mengetahui hal itu, baru kita bisa keluar dari atau mencari jalan untuk keluar dari penderitaan itu sendiri. Nah, kembali lagi seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwa penderitaan itu harus kita terima. Ya, penderitaan itu harus kita terima. Kalau kita mau lari dari penderitaan, ya tentunya tidak akan bisa. Karena penderitaan itu ya sudah laten berdasarkan pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita menolak, ya kita akan semakin menderita. Nah, ini kembali lagi. 3 tahap inilah yang harus kita renungkan. Karena di penjelasan-penjelasan berikutnya dalam sutta ini menjelaskan mengenai 3 tahap dan 12 segi pandang ini. Ketika kita bisa menerima penderitaan, praktiknya harus kita pahami. Hasilnya, ya telah kita pahami. Jadi, segala sesuatu yang telah dijelaskan dalam sutta ini, pertama kita harus menerima sebagai sebuah kebenaran. Jadi harus diterima dulu sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita tidak yakin, kita menganggap, ya jangan-jangan ini hal yang salah. Jangan-jangan ini hal yang tidak tepat. Kalau kita tidak menerimanya tanpa acceptance, maka kita akan menolak segala sesuatu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan teori yang bersifat kebenaran, ini perlu kita renungkan dulu. Kita terima dulu, lalu kita renungkan. Setelah kita renungkan, oh ternyata cocok nih, logika berpikirnya pas nih. Akhirnya itulah yang disebut sebagai penerimaan yang sesuai. Kalau pertama kita cuma menerima informasinya dulu, ya artinya kita meninggalkan segala jenis fanatisme di dalam pikiran kita mencoba untuk membuka ruang di dalam pikiran kita, membuka celah di dalam pikiran kita untuk memasukkan hal-hal yang baru. Lalu setelah itu kita renungkan, bener nggak ya?
Nah, setelah itu kalau memang cocok dengan logika kita, kita akan menerima hal itu dengan sesuai. Artinya kita menerima itu sebagai mindset bawah sadar kita. Oh, ternyata hidup itu memang seperti ini ya kenyataannya. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, pada dasarnya dalam kitab suci ini banyak sekali repetisi-repetisi, banyak sekali pengulangan-pengulangan tentang hasil yang didapatkan. Ya, muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, dan seterusnya. Karena pada dasarnya memang mengulang kitab suci atau mengulang membaca kitab suci secara berulang-ulang, ini akan menjadi sebuah pemahaman yang lebih mendasar lagi. Bahwa dengan memahami suta maupun sutra, ini akan mendapatkan sebuah ketenangan batin. Ya, saat kita membaca suta dan sutra, kita akan mendapatkan ketenangan batin. Nah, ketika penjelasan ini disampaikan, muncullah mata dhamma. Apa itu mata dhamma? Mata dhamma adalah mata untuk melihat berbagai fenomena-fenomena. Jadi, seperti yang tadi kita gambarkan ya, muncullah pandangan. Ya, pandangan ini sebenarnya adalah makna gramatikal. Makna yang tertulisnya adalah muncullah penglihatan. Ya, penglihatan artinya terbukalah mata ini, terbukalah pandangan ini, terbukalah pengetahuan ini, muncullah cahaya. Jadi mendapatkan pemahaman atau pengertian yang lebih mendalam. Nah, biku yang mendapatkan mata ini mata dalam konteks bukan fisik ya, dalam arti ini konteks kiasan. Biku kondanya mendapatkan mata dhamma ya. Artinya biku kondanya melihat untuk yang pertama kali melihat. Dialah yang pertama kali sadar, istilahnya dalam tanda kutip sadar. Dialah yang pertama kali mengerti. Dialah yang pertama kali mengetahui. Dialah yang pertama kali sadar dalam melihat fenomena-fenomena tersebut. Jadi biku kondanya ini 1 dari 5 biku. Karena khotbah ini dibabarkan kepada 5 orang biku, dan biku kondanya ini adalah biku yang paling senior. Pemahamannya sudah sangat matang, pandangannya sudah sangat matang, dan akhirnya beliaulah orang yang pertama kali memahami isi dari khotbah ini. Nah, saat itu juga saat penjelasan khotbah tersebut selesai, ini dijabarkan para dewa bumi berseru, lalu para pertapa, para samana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di jagat raya semuanya berseru. Nah, ini keadaan-keadaan yang terjadi pasca dibabarkannya khotbah ini. Jadi para dewa pun turut bersenang. Jadi pada dasarnya saat kita membahas dhamma pada waktu yang sesuai, ya, semoga malam ini adalah waktu yang sesuai untuk sharing dhamma, karena pada waktu yang sesuai tentunya yang menikmati keindahan khotbah ini, yang menikmati keindahan penjabaran dari sutra dan suta ini, pada dasarnya bukan hanya manusia. Tentunya makhluk-makhluk di alam lain yang turut hadir juga turut mendengar. Dan bagi mereka mungkin khotbah ini belum lama didengar. Mungkin kita mengalaminya atau mungkin kita mengetahuinya, khotbah ini dibabarkan oleh Buddha 2500 tahun yang lalu. Tapi di alam para dewa mungkin baru 1 bulan. Katakanlah 2500 tahun, katakanlah 1 hari di alam para dewa 100 hari. 100 tahunnya manusia, mohon maaf. Katakanlah bagi kita manusia ini baru 2500 tahun yang lalu. Ini sudah 2500 tahun yang lalu. Tapi di alam para dewa mungkin 1 hari di sana setara dengan 100 tahunnya kita. At least ya baru 1 bulan. Artinya baru 1 bulan yang lalu Buddha membabarkan berbagai khotbah, entah itu di alam manusia
ataupun di alam dewa yang notabene mereka hadir dan turut mengikutinya. Jadi khotbah ini boleh dibilang bagi para dewa belum lama dan masih segar, masih fresh. Jadi ketika kita mengulang khotbah ini, ketika kita mengulang ajaran ini, tentunya saya yakin sekali banyak makhluk yang mendengarkan, banyak makhluk yang berbahagia, banyak makhluk yang lebih memahami daripada kita. Nah, kemudian sang guru atau sang bagawa, guru agung kita mengatakan, Kondanya tahu. Dan begitulah biku Kondanya mendapatkan gelar Anya Kondanya. Gelar ini adalah Anya Kondanya, artinya Kondanya yang pertama kali mengetahui. Jadi Buddha bisa mengetahui taraf pemahaman dari siswanya. Oh, dia tahu nih, oh biku ini sudah mencapai tingkat kesucian. Oh, biku ini sudah mendapatkan hasil dari pemahamannya dia. Sudah mendapatkan hasil dari pengetahuannya dia. Dan Buddha tahu, oh biku ini sudah mencapai tingkat Sotapanna. Biku ini sudah menjadi seorang pemasuk arus dan dia tidak akan pernah mundur lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke. Sip. Siapa yang mau tanya? Enggak deh, enggak nanya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Iya. Semoga bermanfaat ya Bu. Iya. Bermanfaat. Terima kasih. Semoga 2 jam ini bermanfaat, waktu yang tepat untuk sharing. Semoga. Iya.